الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد قال المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء يبعث على دين خليله فليحذر من يخالف. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung. Yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga masih dapat kita memenuhi undangan Allah pada hari Jumat yang mulia ini. Selawat salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah berhasil berdakwah sehingga sampailah Islam kepada kita sekarang ini. Begitu juga para ahli dan sahabat sekalian, ulama mutaqaddim dan mutaakhirin yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Hati berwasiat kepada jamaah dan diri pribadi senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan kita di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu nikmat dalam hal kita berteman, berkenalan dan juga bertaaruf. Namun setiap kita punya idola masing-masing. Ada yang mengidolakan seorang yaitu artis, ada yang mengidolakan seorang pemain bola, ada juga yang mengidolakan seorang ustaz, dan juga ada yang mengidolakan yaitu pejabat dan orang kaya. Namun timbul tanda tanya dalam diri kita, sudahkah kita mengidolakan Rasulullah SAW? Kenapa muslim rahimahullah? Karena di dalam kehidupan kita ini penuh dengan tantangan dan juga yaitu ujian, baik ujian keimanan, ujian kehidupan, dan juga ujian dalam kita beramal soleh. Maka dalam hal inilah di mana seorang teman yang rajin salat berjamaah, yang rajin ikut pengajian, yang rajin ikut tahlil, maka teman itu akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita sering berteman dengan orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah yaitu menghadiri majelis ilmu, sehingga kita duduk terkadang berjam-jam sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa yaitu untuk bagaimana persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah
seseorang itu akan dibangkitkan nanti dengan temannya, dengan idolanya, maka hendaklah dia memilih dengan siapa dia berteman. Kaum muslimin rahimahullah. Maka ketika kita mengidolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah saya. Jika mereka umat-umatmu cinta kepada saya dan Allah, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada mereka, cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampunkan dosa-dosa mereka. Diampunkan dosa-dosamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimana kita mengidolakan Rasulullah SAW, yaitu kita belajar pertama sekali, belajar tentang sosok Rasulullah SAW, bagaimana beliau yaitu seorang Rasul dalam sirah dan mustalihah, yaitu dalam sejarah kehidupannya, baik itu kehidupan waktu beliau mulai kecil, begitu juga sirah ketika beliau diangkat menjadi Rasulullah SAW, sehingga menjadi contoh bagi kita bagaimana beliau dalam hal berpakaian, kita mengikuti sunnah-sunnahnya, bagaimana beliau dalam yaitu cara makan, kita ikuti sunnah Nabi SAW. Sehingga hari ini kita melihat di mana banyak penyakit-penyakit, baik itu penyakit stroke, penyakit asam lambung, penyakit asam urat dan sebagainya, karena pola makannya tidak mengikuti pola Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, makanlah sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Terkadang kita membalik, makanlah ketika sudah lapar sekali dan berhenti setelah kenyang sekali. Jadi itu adalah menjadi penyakit bagi kita, sehingga banyak asupan dalam tubuh kita ini, sehingga banyak karbohidratnya bisa menyebabkan penyakit yaitu kolesterol, bisa menyebabkan yaitu penyakit asam lambung dan sebagainya. Jadi sehingga bagaimana pola makan tersebut mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga bagaimana cara Rasulullah SAW yaitu buang hajat, ini juga kita tiru, kita ikuti. Begitu juga bagaimana Rasulullah SAW dalam beliau tidur. Beliau itu ketika malam kalau tidak ada suatu kepentingan, maka beliau tidurnya setelah salat Isya. Beliau tidur awal, kemudian bangun nanti lebih awal untuk salat tahajud muslim rahimahullah. Maka kata ulama, apabila setelah salat Isya tidak ada suatu hal yang penting atau suatu hal yang bermanfaat, maka makruh tidak berbicara, makruh tidak duduk-duduk kosong. Maka dari situ adalah menyebabkan kita terlambat bangun tahajud, dan juga mungkin bisa salat subuh tidak terlambat. Jadi mengikuti pola yaitu hidup Rasulullah SAW, kehidupan beliau di mana dalam hidupnya yaitu beliau berdakwah, menggunakan waktunya untuk berdakwah bersama sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang yang tidak sholat bisa menjadi sholat, orang yang sudah sholat bisa yaitu menjadi orang yang berilmu, mengetahui bagaimana
yaitu salat yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah sebagaimana aku salat. Maka dalam hal ini kita belajar bagaimana salatnya Rasulullah SAW, bagaimana beliau yaitu niat dan takbiratul ihram, bagaimana beliau membaca yaitu seluruh rukun-rukun salatnya. Mungkin Al-Fatihah kita dari semenjak kita lahir sampai kita umur sudah tua masih kayak anak SD Fatihah. Maka itu adalah tidak ada peningkatan muslim rahimahullah. Maka bagaimana kita semakin meningkatkan nilai-nilai sholat kita, itu belum kita kaji lagi khusyuknya. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang yang sholat yang mana lalai dia dalam sholatnya. Aqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Terkadang begitu dia terkadang jarak, dia ingat rumah, dia ingat pekerjaan, dia ingat yaitu sesuatu yang dia pikirkan, sehingga dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir tidak, yaitu dia konsentrasi, tidak bisa dia yaitu bagaimana khusyuk di dalam sholatnya. Maka itu adalah nilai yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kunci kesuksesan orang beriman adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Maka bagaimana untuk melahirkan khusyuk? Kita mengerti apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Mungkin dari dulu belum kita mengerti yaitu niat-niat, kemudian juga doa kita itu apa artinya. Kita membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan juga kita membaca ketika rukuk, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika kita duduk tahiyat, at-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, kita lalui dengan mulut, hati kita lalai. Kenapa? Karena tidak belajar kita makna-makna arti dari apa yang kita ucapkan. Maka itulah muslim rahimahullah, kita perlu untuk kembali belajar. Maka belajar ini bagaimana belajar salat Rasulullah SAW yang benar. Karena salat yang benar itulah yang akan mengantarkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka pada suatu hari ada seseorang yang salat di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selesai dia salam, kata Nabi, lam tusalli, kamu belum salat. Dia ulang lagi kedua kali, salam lagi dia, kamu belum salat. Diulang ketiga kali juga, kamu belum salat. Selesai itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apabila kamu salat, maka salatlah kamu, yaitu salat al-muwaddah. Seakan-akan salat itu salat terakhir kamu kerjakan, dengan penuh khusyuk, dengan penuh yaitu perhatian dan juga konsentrasi, tidak mengingat yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mendalami dan juga merasakan bagaimana yaitu apa yang kita ucapkan itu bisa kita yaitu dalami baik maknanya atau ucapannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian, salatlah dengan salat al-muwaddah, salat perpisahan, seakan-akan inilah salat terakhir saya, maka yang terbaik kita lakukan. Maka bagaimana mewujudkan salat itu, salat yang khusyuk, yaitu menggunakan pakaian yang terbaik. Pakaian salat itu jangan kita pakai pakaian yang kita untuk bekerja. Begitu kita sudah berkeringat dipajak, kemudian masih bau keringat, yaitu bau itu tidak enak, maka dengan itu kita sholat. Siapkan pakaian kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian yang bersih, yang wangi. Begitulah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berjalan bisakinah, dengan tenang. Jadi jangan tergesa-gesa.
Begitu azan berkumandang, kita sudah siap, bersiap-siap untuk membersihkan badan kita yang masih berkeringat. Kemudian kita memakai pakaian, berwudu dengan tenang. Kemudian juga berjalan ke masjid bisakinah, dengan tenang. Muslim rahimahullah, inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai salat khusyuk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berdiri, kemudian hendaklah kamu tumakninah. Tumakninah dalam rukuk, tumakninah dalam i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Kita membaca yaitu doa itu dengan penuh konsentrasi, karena itu mengandung doa. Maka ketika hamba mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, hamadani abdi, kita berdialog dengan Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maka Allah membalas hamadani abdi, hamba sudah memujikan saya. Kemudian apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika itu Allah menjawab bagi hamba apa yang dia minta. Jadi begitulah bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itu kita sholat dengan khusyuk, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh hati-hati. Kemudian ketika kita tidak rukuk, sujud, kita di situ tumakninah. Kalau seandainya bacaan kita itu harus dengan benar-benar, jangan itu tergesa-gesa kita membacanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu ada 6 doa kita Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kita ikhtiar waktu kita duduk antara